Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, Ibu ingin menyampaikan saya ingin mensosialisasikan pendidikan program guru penggerak untuk diimbaskan kepada rekan-rekan guru di SMP 3 Silaut, dan rencana saya juga ingin mengundang rekan-rekan dari SMP yang lain yang ada di Kecamatan Silaut sebanyak 2 orang. Sebelumnya sebelumnya Bapak sangat mendukung gerakan karena Vera sudah juga termasuk ke dalam guru penggerak. Jadi Bapak cuma bisa berharap di sini supaya guru penggerak ini ya betul-betul nanti ke depannya bisa menggerakkan anggota-anggotanya, karena itu yang bisa Bapak sangat menyaksikan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita ucapkan atas rahmat, hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan program pengibasan guru penggerak yang materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Vera. Selanjutnya, salawat demi salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Silaut, Majelis Guru dan staf administrasi SMP 3 Silaut, teristimewa undangan kami guru-guru dari SMP 1, SMP 2 dan SMP 4 Silaut. Terima kasih telah datang dan memenuhi undangan kami. Terutama Ibu Rizka, selamat datang kembali di SMP Negeri 3 Silaut. Pada hari ini kita buka acara kita. Marilah sama-sama kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ifrida. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ifrida. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Indri. Dipersilakan untuk memimpin lagu dan semua Bapak Ibu kita mohon untuk berdiri. Bapak Ibu, kita persilakan duduk kembali. Arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Sarmanto kita persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yang lain. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Pera pada hari ini sebagai pelaksana sosialisasi program guru penggerak. Kemudian teristimewa pada ibu-ibu guru yang mewakili sekecamatan Selaut. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi harapan kami, ikutilah jejak-jejak daripada Ibu Pera. Maka Ibu Pera sebagai ujung tombak di sini untuk mengimbaskan bagaimana sebenarnya guru penggerak ini. Dan mari kita berdoa nanti supaya Ibu Pera dan Ibu Iing berleluasa dia mengimbaskan ilmunya kepada kita. Kita berharap Ibu Iing dan Ibu Pera, karena ini masih dalam perekrutan ya, masih dalam pelaksanaan pelatihan 9 bulan Bu. Jadi mari kita doakan ke Ibu Pera dan Ibu Iing semoga dia lulus. Kalau Ibu Iing dan Ibu Pera nanti lulus dalam guru penggerak ini, maka dia akan leluasa mengimbaskan semua pembelajaran yang kepada kita. Jadi mudah-mudahan nanti sekali lagi mari kita doakan lulus dengan baik, dengan nilai yang baik. Mudah-mudahan bisa juga dia jadi mengimbaskan seluruh yang diterima pada guru penggerak itu untuk kabupaten kita ini. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadilah anak-anak yang berkualitas. Terima kasih. Hanya itu dengan banyak lebar, banyak mohon maaf wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahan kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Oktavera dengan topik pengibasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita
dengarkan dan kita ambil manfaat dan pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Semoga nanti kita juga termotivasi untuk mengikuti langkah beliau atau jejak beliau. Untuk itu kepada Ibu Oktavera kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Silaut dan seterusnya Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Silaut beserta staf administrasi, dan teristimewa sekali kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari SMP 1, 2, dan 4. Terima kasih telah memenuhi undangan dari kami. Pertama sekali marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat beliau jualah kita bisa hadir di SMP Negeri 3 Silaut ini. Selanjutnya selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah salah satu uswatun hasanah yang patut kita contoh dan kita tiru. Dan beliau juga pembawa agama yang terakhir sekaligus menegakkannya di permukaan bumi ini, yakni agama Islam. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan memanjangkan kata komentarnya lagi. Di sini saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semua. Pertama sekali yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita mulai, minta tepuk tangannya untuk saya dong. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Agar nanti bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, karena anak-anak kan juga boleh Bapak Ibu lihat di belakang, anak-anak juga membuat suatu keyakinan. Nah, di sini saya juga membuat suatu kesepakatan. Namanya di sini kesepakatan kelas. Selama acara berlangsung, saya mau bertanya kepada Ibu Bapak. Menurut Bapak, supaya kelas kita ini nyaman, acaranya berlangsung dengan sukses. Ayo Bapak Ibu, apa kesepakatan kelas kita? Maunya Bapak Ibu. Oke Pak Yuf? Kita harap tidak ada yang tidur. Oke, kita harap tidak ada yang tidur. Oke, ada yang lain? Oke, memperhatikan pematerinya ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Oh, minimal 1 pertanyaan. Oh, gawat ya. Oke, ada yang lain? Adakah yang lain? Saya maunya, kan dari saya semuanya seperti itu. Tidak ada yang memegang handphone atau silent handphonenya selama acara berlangsung, kecuali itu memang penting atau darurat. Oke. Mau saya yang kedua, kita saling menghargai. Udah masuk yang disampaikan Bu Iin tadi ya. Nah, yang ketiga saya maunya nanti aktif. Nah, ketika saya minta tolong kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu harus ke depan, nggak malu-malu. Ya bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Yang tadi juga, kesepakatan yang tadi juga ya. Nah, ini juga. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, biar nggak gimana gitu ya. Tadi kan kita capek. Malu dari SMP 1, Pak Cipto ke sini, jaraknya 10 kilo. Ingat ya kesepakatan kelas kita nih loh. Nah, harus aktif. Kalau narasumber mengajak untuk bergembira, ya harus dong. Ya, oke? Silakan. Pak Yuf ke arah sini, yang bagian sana, samping sini. Pak Bayu sini, Pak Adi sini, Bu Iin sini, Ibu yang di sini di depan. Enggak, depan sini ya. Bu Yosi depan.
saya juga ikut semuanya. Venice, Venice, feet apart, headband, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, Venice, Venice, feet apart. Turn around, turn out. Thumbs in, elbows up, Venice, feet apart, headband, turn around, tongue out, sit down. Terima kasih ya Bapak Ibu. Si pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk menonton video ini pendidikan di zaman kolonial. Nanti seperti ini. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok karena 4 ini. Nah, kata ini nanti ada pertanyaan. Nah, ingat tadi kesepakatan kelasnya aktif, ya kan? Nah, silakan Bapak Ibu tonton dulu. Nanti ada pertanyaannya. Bu, atau Ibu udah kasih aja ya? Boleh, silakan. Nih, silakan Bapak Ibu lihat videonya. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah bisa nanti setelah ini kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan sesuai dengan tontonan video tadi. Iya, video tadi itu pengantar. Nah, sekarang Bapak Ibu coba ya berdiskusi maunya. Oke, udah selesai? Wah, kelompok 5 hebat. Sesuai kesepakatan tadi, aktif. Saya mau kelompok berapa yang mau tampil untuk pertanyaan yang pertama? Kok nggak ada yang nunjuk? Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan Pak Bayu ke depan. Apa? Ada. Bapak Ibu, kita dengar jawabannya dari kelompok 2. Jawaban kami dari kelompok 1, bagian mana yang paling menarik? Bagian mana yang paling menarik? Mengapa? Jawaban dari kami yaitu gambar Ki Hajar Dewantara saat membuka buku dan gambar peta Indonesia di akhir video. Oke, tepuk tangan. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain? Ya, alasannya apa? Iya, lupa alasannya apa? Oke, silakan Pak Sudan. Dan biasanya hal yang menarik yang terakhir, karena yang terakhir menjadi kesimpulan. Iya. Jadi Pak Ki Hajar mau membuka wawasannya di seluruh Nusantara. Kira-kira kayak gitu. Jadi apa filosofi yang ada di Pak Ki Hajar itu akan disebarkan di semua Nusantara kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain nggak? Oke, ini Pak Bayu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan video, kalau kita amati video tadi beruntut tadi dari tahun 1854, terus tahun 1920 itu ada gambar Kartini, kemudian tahun 1922 baru Tamsis, baru setelah itu awal ke pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tadi kan baru pengantar sebelum dijelaskannya Ki Hajar Dewantara. Baru pengantar, belum masuk ke Ki Hajar Dewantara, iya Bu ya. Kemudian menurut kita yang menarik dari video tadi itu pada bagian pembelajaran taman siswa. Oke, tepuk tanganlah untuk kelompok kita. Nah, cukup sudah. Nah, memang saya kasih penguatan agak sedikit. Kalau kita lihat dari video tadi, yang menariknya memang betul kalau guru bahasa Indonesia ini kan beruntun memperhatikan. Oh, ini tahun ini, memang betul ya. Berarti lahirnya taman siswa. Nah, itulah yang menarik. Awal dari kemerdekaan kita ini. Merdeka belajar kita tuh awalnya. Oke, yang kedua. Kelompok yang belum tampil, ayo siapa yang mau tampil? Tunjuk tangan, tapi sudah ada kesepakatan kelas kita tadi. Kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video ini pada zaman kolonial? Berdasarkan apa yang kami pantau tadi, tujuan pendidikan pada zaman kolonial tentunya hanyalah untuk pendidikan golongan bangsawan. Itu yang pertama. Kemudian tujuannya itu hanya agar masyarakat Indonesia itu hanya bisa baca, tulis, kemudian memperlancar mereka dalam rangka kegiatan mereka, perdagangan mereka, pertanian mereka, hanya sekedar itu saja. Tidak seperti saat sekarang ini, belum ada keinginan dari masyarakat Indonesia itu untuk merdeka. Padahal melalui pendidikan kita bisa mengangkat diri kita agar bebas dari penjajahan. Itu. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk salut untuk kelompok 5. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Udah top, nggak ada lagi ya.
kasih Bu Neni, jawabannya sangat hebat juga, termasuk Ibu Guru hebat semua. Lanjut kelompok 3 yang belum tampil, kelompok berapa ya? Enggak, mohon maaf kelompok 1, saya tadi mengira atau mungkin kelompok 5 yang tunjuk tangan duluan kan? Oke, mohon maaf. Oke, bersedia kelompok 1? Untuk mengurangi kekecewaan oleh salah satu teman saya. Pertanyaan ketiga, apa persamaan dan perbedaan antara situasi pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan saat ini? Dari video tadi jelas kami melihat bahwa pada saat itu pendidikan cukup kaku, itu tidak ada kebebasan, semuanya terbatas, semuanya berpusat pada keinginan tidak dari siswa, tidak ada berpusat dari siswa. Itu keinginan dari berbagai pihak, mungkin dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Situasi itu sangat berbeda dengan sekarang. Pendidikan sudah menemui kemerdekaan, kebebasan, dan sangat jauh berbeda pada saat itu. Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mungkin itu sebagian dari yang kami lihat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menambahkan? Pertanyaannya, persamaannya apa? Perbedaannya apa? Oke. Persamaannya apa dulu? Oke, kembali ke kelompok 5. Kelompok yang Bu Siti berdiri. Berdiri Bu Siti. Oke, nama Pak Ibu ya. Oke, thank you for the change. Menurut kelompok kami, apa persamaan dan perbedaan dari situasi pendidikan zaman kolonial dan situasi pendidikan pada saat ini? Kalau persamaannya dia sama-sama pendidikan, sama-sama mendidik, sama-sama ada guru dan sama-sama ada siswa. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau zaman kolonial pendidikan hanya untuk golongan tertentu saja. Sedangkan pada saat sekarang ini pendidikan sudah menyeluruh, siapa saja punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambah nggak? Ada yang mau menambah nggak? Ada yang mau menambah? Kelompok lain? Kelompok 2 mungkin? Ada? Sama. Oke. Kalau persamaannya sedikit ya, kita lihat kalau persamaan. Kalau menurut saya di zaman kolonial kan masih belajar kalistung ya. Sekarang kan kita juga. Nah itu sedikitnya persamaannya. Oke, dah itu saja. Oke, bisa duduk kembali Bapak Ibu dengan rapi atau mau seperti ini aja. Sebelum kita lanjut, apa itu pendidikan? Bapak Ibu harus tahu pengajaran itu apa. Ada yang tahu Bapak Ibu pengajaran itu apa? Bu Neni? Tapi kesepakatan kelas kita tadi apa? Nggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan. Ada yang tahu Bu Siti pengajaran itu apa? Pengajaran adalah ketika kita memberikan sesuatu atau sharing ilmu kepada orang lain. Oke, terima kasih. Ada yang lain tahu pengajaran itu apa? Ya, silakan. Berikan kesempatan pertama kepada Pak Ibu. Transfer of knowledge dari akademik. Itu ya sih ya, kenapa bahasanya itu? Jadi hanya sebatas mentransfer ini, belum sampai ke merubah tingkah laku atau apa begitu. Mungkin itu sederhana seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada Bu Yasi ingin menambahkan? Sudah. Oke. Oke.
Tepat sekali ya Pak Yuf ya. Nah, pengajaran itu proses, baru proses. Nah, belum sampai ke menuntunnya belum, baru prosesnya. Nah, sekarang pendidikan itu apa? Menuntun. Kita itu menuntun siswa segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu nanti selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses menuntun itu diibaratkan dengan seorang petani. Nah, kita ini Bapak Ibu pendidik itu sebagai petani, kemudian siswa itu bijinya, misalnya kayak tanaman jagung, biji jagungnya. Kemudian lahannya yaitu sekolah. Nah, kalau misalnya bibit jagung tadi kurang bagus, tetapi ditanam di lahan, dikasih pupuk, pengairannya bagus, dibasmi hamanya, insya Allah panennya juga bagus, akan berhasil bagus. Tetapi kalau bijinya sudah bagus, pengairannya bagus, airnya bagus, dibasmi hama-hamanya, pokoknya udah pastilah bagus, udah pasti bagus dia. Nah, sebaliknya misalnya seperti ini, ada siswa kita kalau dia tidak mendapat pendidikan itu ada 3, ada dari sekolah, ada dari masyarakat, ada dari apalagi Bapak Ibu? Oke, pintar, ada dari orang tua. 3 tuh ya. Misalnya di sekolah anak kita tuntun, tetapi di rumah misalnya nih malam-malam pulang, enggak pulang anak kita, jam 12 belum juga pulang, jam 1 belum juga pulang, apa kita biarkan? Tidak kan? Mungkin ada sebagian orang tua mengira, anak saya kan laki-laki, nggak apa-apa pulang malam-malam. Nah, itu sebenarnya tidak bagus, kurang bagus. Namanya tadi pendidikan itu ada 3, ada di sekolah, ada di rumah, dan ada di anggota masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pendidikan itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Misalnya ini contoh yang paling jauh. Ini aja, misalnya antara siswa kita yang orang silaut luar pasti berbeda kulturnya atau budayanya dengan kita yang di dalam. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, kalau di luar mayoritasnya Minangkabau, di dalam mayoritasnya Jawa, tentu berbeda kodrat alamnya. Nah, selanjutnya kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, sekarang ini zamannya zaman apa Bapak Ibu? Teknologi. Nah, sekarang karena zaman teknologi, anak-anak itu lebih tahu pula daripada kita. Jangan sampai kita ketinggalan, kita harus juga mengetahuinya lah, sedikit demi sedikit. Nah, contohnya saja, saya kemarin di dalam kelas 8A, saya ingin membuat video. Saya tidak tahu Bapak Ibu, jangan rekam dulu Ibu nih, masih ini berantakan Ibu. Enggak Bu, dijeda. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu. Makanya kita tuh harus mengetahui juga agak sedikit, jangan sampai kita ketinggalan dari siswa kita. Nah, saya kemarin buntu juga otak nih, mau bagaimana nih ya? Karena matematika di jam terakhir nih, tahulah ya Bapak Ibu, kalau jam terakhir memang ngantuk. Saya pikir apa ya permainan saya? Saya robek kertas, saya terangkan sedikit, kemudian saya silakan anak berdiskusi kelompok. Nanti di sini ada jawaban Bapak Ibu, jawaban salah berapa, jawaban betul berapa di sini. Terus mereka memang aktif berdiskusi. Sampai salah di kelas 9A ini, saking groginya, padahal di kelompok udah betul jawabannya, udah tepat. Tapi saking groginya tadi, ngambilnya yang salah. Nah, itu semangatnya Bapak Ibu. Padahal permainan itu permainan acak-acakan namanya. Kemudian
tadi ingin merdeka ya. Merdeka tadi kan nggak tahu. Kita lipatkan dia, kita refleksi hasil dan prosesnya, kemudian bermain. Memang betul. Kemudian yang menuntun tadi, menuntun itu tujuannya agar selamat ya, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pertama, Ingarso Sung Tulodo. Saya mau nanya Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang tahu arti dari Ingarso Sung Tulodo? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Saya kembalikan kesempatan berarti ini. Siapa? Oh ya, silakan Pak Cik. Ya, terima kasih ya Bu Vera. Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa halus. Kalau tidak salah artinya, kalau tidak salah ini, Berarti benar. di depan memberikan teladan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Cipto. Karena ini bahasa Jawa halus ya Pak Cip ya. Ya. Tepat sekali. Ingarso itu di depan. Ing itu di ngarso itu depan. Iya. Sung memberikan tulodo teladan. Oh, tuh tepat sekali ya. Oke, di depan kita memberikan teladan. Oke, lanjut. Ada yang tahu, jangan Pak Cip lagi lah. Ing Madya Mangun Karso. Ayo Bapak Ibu yang lain. Bukan masalah ahli, sama juga kan. Ing itu tidak. Ya, saya cuma itu Pak Cipto. Ing itu di Madya. Bahasanya gitu beberapa, mohon maaf ya. Kalau pakai bahasa Jawa Madya. Iya, kalau bahasa Jawa ya Ing Madya Mangun Karso. Oke, terakhir. Tuduri Handayani. Oke, yang lain. Iya, depan ayo Pak Bayu. Oh iya. Tuduri Handayani. Ayo. Siapa? Bu Yosi. Ya, boleh. Menurut pendapat saya, walaupun bukan orang Jawa, mungkin Bu Vera kalau salah mohon dimaafkan. Kalau di Tuturi Handayani, mungkin di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Oke, tepat sekali ya. Di belakang memberikan motivasi. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tadi ini proses menuntut agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakatnya ya. Nah, sekarang kita refleksi sebelum kita lanjut ke modul 1.4. Oke. Refleksi, apa yang telah Bapak Ibu ketahui dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ada yang tahu Bapak Ibu atau mau berargumen? Silakan. Nanti saya kembali ke kesepakatan kelas tadi. Aktif. Yang belum bersuara. Siapa? Ayo Bu Elvi. Di sini kan ada refleksi apa yang telah Bapak Ibu ketahui dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, di sini sedikit memperbaiki kodrat anak itu kan bermain dan merdeka. Jadi ada waktu anak untuk bermain dan juga merdeka untuk belajar. Dan juga dari pendidikan yang berpihak pada anak ini, tentu anak membutuhkan keteladanan baik kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik, terus juga memberikan ada dorongan diberikan kepada anak dalam belajar. Demikian Bu. Kita lanjut mewujudkan budaya positif. Mudah-mudahan kita masih semangat. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Tepuk semangat dong. Iya. Terima kasih. Oke,
mohon kepada Pak Yufridal ke depan. Silakan Pak Yuf. Bu Yosi ke depan. Oke. Nah, silakan Bu Yosi. Silakan Bu Yosi. Bisa buka cincin Bu Yosi satu? Oke, terima kasih. Silakan Bu Yosi coba Bu Yosi ini kan genggam, masukkan ini kepal tangannya. Nah, kepal. Ya. Sekarang gini. Ada sesuatu yang berharga yang dipegang Bu Yosi. Nah, yang Pak Yuf ini tugasnya merayulah, mengapainlah supaya yang berharga itu bisa keluar. Silakan Pak Yuf, gimana trik-triknya Pak Yuf? Bisa keluar nggak yang berharga sekali? Itu anggap yang berharga sekali ya Bu Yosi, yang berharga dari Bu Yosi. Silakan Pak Yuf. Bagaimana kalau yang paling berharga itu jangan dipegang Pak, ambil aja cincinnya. Ya harus yang berharga. Yang coba Pak Yuf. Akhirnya kesempatan ini datang. Bu Yosi Cantik banget. sangat bersemangat hari ini. Terima kasih Pak. Senang saya melihat. Alhamdulillah. Bu Yosi megang apa sih? Cincin. Cincin. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Mahal harganya. Oh. Cincin kawin. Sebagai sahabat gitu, ya, saya sangat butuh dengan apa yang Bu Yosi pegang. Untuk apa? Adalah penting. Penting. Bu Yosi. Saya tahu Bu Yosi itu orangnya pemurah, orangnya baik hati. Jika saya butuh, biasanya Bu Yosi pasti akan ngasih. Jika Bu Yosi mau ngasih sama saya akan kasih imbalan yang akan lebih baik. Yakin? Mau udah bisa mas? Sudah Pak Yuf? Iya. Begini ya Pak Yuf, karena ini adalah cincin kawin, tentu sangat berharga sekali bagi saya. Mau rayuan Pulau Kelapa sebagaimanapun Pak Yuf rayu saya, tidak akan saya berikan. Mohon maaf ya Pak Yuf. Jika saya butuhnya bukan untuk saya dengan nanti, tapi ada teman saya yang sangat membutuhkan itu dari yang berharga Bu Yosi. Kira-kira Bu Yosi mau ngasih? Tergantung apa kebutuhannya. Teman saya dalam keadaan sakit keras gitu. Jadi saya nggak punya uang Bu Yosi. Jadi kira-kira saya pinjam dulu Bu Yosi dan saya jual untuk membantu menyelamatkan kawan saya juga nggak Bu Yosi kira-kira? Sebelumnya saya ikut prihatin Pak Yuf dengan teman Pak Yuf. Tapi apapun itu, ini sangat berharga sekali bagi saya. Sebenarnya saya mau membantu Pak Yuf, asalkan jangan yang ini. Apapun yang lain boleh, silakan Pak Yuf datang ambil barang saya yang menurut Pak Yuf berharga, tapi jangan ini. Berarti ini sangat berharga. Tidak bisa. Tidak bisa. Apapun alasannya tidak bisa. Karena beda. Sampai terbuka. Waduh, coba membersihkan kan? Saya pikir gini sih, itulah. Saya tahu Bu Yosi itu orangnya sangat halus gitu, sangat halus. Kita juga suatu saat saya juga sama mungkin sama Bu Yosi, karena itu sangat berharga. Saya tahu Bu Yosi itu tahu, makanya Bu Yosi mempertahankan. Tapi saya tahu Bu Yosi-nya orangnya kalau seandainya Bu Yosi juga pada posisi saya yakin Bu Yosi pasti akan mau ngasih. Yakin saya, yakin karena Bu Yosi itu orangnya sangat sosial, ya, sangat agamis, gitu. Saya yakin pasti bisa Bu Yosi. Dan walaupun itu sesuatu yang berharga. Bagaimana Bu Yosi? Sudah? Iya Bu Yosi. Sebenarnya Pak Yuf orang yang kesekian yang meminta ini. Jangankan Pak Yuf, adik kandung saya sendiri nggak akan saya berikan Pak Yuf. Nah, hanya itu. Tidak berhasil. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu dihadapkan kayak posisi Bu Yosi tadi, apa mau membukanya atau memberinya? Ada
Ada yang mau memberikan nggak? Tunjuk tangan. Atau tetap bertahan? Tetap bertahan juga nggak? Gimana? Mau memberikan atau bertahan seperti Yosi? Mau memberikan? Oke, Pak Cip mau memberikan. Oke, sekarang ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jika kita memberi motivasi atau disiplin kepada anak, maksudnya di situ memang dari internal, secara internal. Kenapa? Kalau secara eksternal itu untuk jangka waktu yang pendek. Tapi kalau secara internal itu proses apa? Bertahan lama, itu maksudnya menggepal tangan tadi. Nah, tepuk tangan pada Bu Yosi yang bertahan pada ininya. Walaupun dirayu-rayu sama Pak Yuf, tetap bertahan. Oke. Di sini Dr. William Glasser itu dalam kontrol teorinya miskonsepsi, maksudnya yang salah. Yang salahnya apa? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti ini. Kita memaksa bahwa ini anak ini harus seperti ini. Nah, padahal siswa kita tidak memilih yang seperti itu. Itu salah ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Ini maksudnya bujukan. Nah, bujukan itu tidak bertahan lama. Maksudnya, nah ini anak anak. Nah, mungkin dia mengira iya Pak mau. Tetapi bujukan itu suatu saat anak kita juga bisa menolak, nggak mau dia. Nah, itu juga salah. Nah, dengan bujukan juga kurang tepat. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa semua kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya seperti ini nih, suara halus misalnya. Saya contohkan. Nah, nadanya halus. Ibu merasa kecewa sekali dengan kamu. Kamu terlambat terus. Nah, kata kecewa tadi bermakna sekali bagi anak kita. Coba Bapak Ibu dikatain seperti Ibu, saya kecewa dengan Bapak Ibu nih, terlambat terus. Dalam nggak? Dalam kan? Nah, selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya, misalnya seperti ini. Saya loh bertanggung jawab untuk anak ini. Kamu misalnya, kamu harus pakai topi, memaksa gitu kan? Nah, itu juga tidak, waktunya cuma nggak bertahan lama, sebentar cuman. Ya, anak tuh patuhi. Suatu saat dia pasti akan melanggar juga. Nah, kita lanjut. Disiplin positif. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu, kalau kita mengatakan disiplin, apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Kamu ini harus disiplin ya nak. Anak-anak tuh harus disiplin. Apa ya Bapak Ibu? Apa yang terbayang Bapak Ibu kalau kita mengucapkan kepada siswa kita, Anda harus disiplin, Anda harus ini. Ya Pak Yo, silakan. Mengikuti semua aturan. Oke, ada yang lain? Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Oke, Bu Elvi, tepat waktu. Nah, nanti kita lihat disiplin itu apa. Seperti yang dipaparkan Bu Iing kemarin, disiplin itu sebenarnya belajar. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restoration Discipline yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya seperti ini. Nah, saya harus disiplin nih. Kalau tidak, nanti kena hukum. Nah, saya kan nggak nyaman tuh kalau kena hukum. Nah, kan seperti itu. Kira-kira bertahan lama nggak Bapak Ibu kalau seperti itu? Hah? Tidak ya? Oke, tuh. Sekarang untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, saya nih harus disiplin. Kata Bu Vera, kalau saya disiplin, kemudian saya melaksanakan sholat tepat 5 waktu, saya akan mendapatkan imbalan. Boleh nggak itu Bapak Ibu? Nah, selama ini
kita kurang tepat. Itu memang tidak bagus Bapak Ibu memberikan imbalan. Saya juga dulu pernah melakukan. Itu kurang bagus. Oke. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini yang tepatnya. Nah, kalau dia misalnya dia mampu menghargai diri sendiri, saya ingin berubah, saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya harus seperti ini agar saya nanti bisa selamat saya nih. Kalau saya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ini keyakinan Bapak Ibu lihat ke belakang sebentar. Nah, nah itu ada keyakinan kelas kemarin yang bersama. Hah? Yang saya tulis keyakinan kelas. Nah, itu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin saya buat bersama siswa kelas 9A. Setelah mereka membuat keyakinan kelas, nanti kita yang menggodokkannya. Itu kemana perginya? Kan banyak mereka tadi. Keyakinan kelas itu tidak bagusnya terlalu banyak. Cukup misalnya hadir tepat waktu. Jadi mereka mengingat, saya harus hadir nih tepat waktu. Saya tahu keyakinan kelas yang setelah saya bikin tadi. Nah, mungkin sedikit cerita Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita kewalahan. Kenapa ya? Sekarang nih kok di peraturan sekarang ini nggak boleh ya memberikan sanksi kepada anak. Sebenarnya sanksi itu memang tidak dibenarkan. Kita merubah anak itu memang dari dirinya sendiri, intrinsiknya. Kalau yang seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu harus seperti itu, tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Kita beri dia sanksi, kita beri dia ini, dia akan menongkol. Nah, maunya itu merubahnya dari diri mereka sendiri yang berubah, itu pasti akan bertahan lama. Sekarang mau tanya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu. Oke, kalau keyakinan? Oke, kalau peraturan kan sifatnya memaksa, ya Kak Bapak Ibu? Kalau keyakinan? Iya, dari hati. Nah, kenapa harus keyakinan? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah positif? Mengapa? Keyakinan seperti Mas tadi kan dari hati. Kalau mereka sudah mulai itu dari hati dan sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah kebiasaan itu menjadi sebuah budaya. Ya, betul. Oke, tepat sekali ya, betul. Kalau dari hati dia menjadi kebiasaan, tentu itu tidak akan hilang budayanya ya. Oke, tepat sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ayo Bapak Ibu. Bagaimana cara mewujudkannya? Ayo. Konsisten, apalagi? Gak usah banyak-banyak. Nah, sekarang kita lanjut pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, Tunggu dulu Bu. Bapak Ibu, sebelum diminta, ayo kita berikan tepuk tangan untuk Bu Vera. terima kasih Bu. Oke, ini pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Ternyata kebutuhan dasar kita itu 5. Oke, yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, siapa yang tahu Bapak Ibu hebat apa itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Contohnya apa? Makan, minum, pakaian, rumah. Nah, contohnya saya ambilkan contoh misalnya seperti ini. Ada seorang anak Bu Indri, namanya Bu Indri wali kelas ya, wali kelas 7B. Coba nanti ibu bapak sendiri yang menganalisa apa contohnya yang bertahan hidup. Misalnya saya berikan contoh. Anak Bu Indri namanya Ragil, dia ketua kelas di kelas 7B. Temannya yang lain melaporkan kepada Bu Indri bahwa Ragil ini sering mengambil jajan dari teman-temannya. Nah, kemudian setelah dilapor ke Bu Indri, apa yang Bu Indri lakukan? Nanti pertanyaan saya. Nah, sekarang
dari wacana saya tadi, sekarang Bapak Ibu udah tahu nih yang bertahan hidup. Bisakah Bapak Ibu mencontohkan dari itu tadi kebutuhan yang bertahan hidup? Ayo Bapak Ibu. Berarti kita menganggap kalau anaknya yang seperti ini, berarti dia kebutuhan dia untuk bertahan hidup nih loh. Nah, ayo Bapak Ibu. Saya contohkanlah satu. Misalnya yang bertahan hidup. Bertahan hidup Ragil nih apa dia? Saya lapar loh Bu. Gitu loh maksudnya. Saya lapar loh Bu, makanya saya curi nih loh Bu. Kan itu untuk bertahan hidup, ya enggak? Seperti itu maksud saya. Nah, sekarang yang kedua coba Bapak Ibu hebat. Yang kedua, cinta kasih sayang. Coba contohkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Cinta kasih sayang. Berarti kita tahu kalau anaknya seperti ini, dia kurang cinta dan kasih sayang ini. Nah, ayo Bapak Ibu. Silakan. Bu Indri bukan? Maksudnya seperti ini. Misalnya mungkin karena Ragil tadi ketua kelas, saya ini loh ketua kelas, kamu gak takut sama saya, nanti saya ini nah gitu. Kan dia merasa dia hebat, merasa dia pemimpin. Nah, jadi yang lain itu takut gitu loh. Nah, seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contohnya? Ini kesenangan. Oke Pak Yuk, silakan. Seandainya ada kawannya yang menangis, dia senang. Seandainya ada kawannya yang merasa ketakutan, dia senang sekali. Oh iya, lucu mungkin kan dia lihat temannya itu menangis, lucu, berarti dia senang. Iya, bagus. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kebebasan. Ayo Bapak Ibu, kalau kebebasan gimana? Ayo Bapak Ibu. Gil, kenapa sih kamu melakukan ini? Kata Bu Indri. Yang dijawab kira-kira kalau seandainya pemenuhan kebutuhannya kebebasan. Ayo Bapak Ibu, kalau seandainya Bu Indri tanya, Gil, kamu kenapa melakukan itu? Kalau di pemenuhan kebutuhan dasarnya kebebasan, apa yang dikatakan Ragil? Berterus terang, bebas. Terus apa? Berpendapat dia sesuka. Bebas. Yang lain, Pak Cip? Hah? Oh iya, Pak Yuk? Saya iseng aja loh Bu melakukan ini. Kadang zaman anak kita gitu kan. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini yang perlu kali untuk meningkatkan disiplin tadi ya Bapak Ibu. Nah, penghukumnya di sini biasanya seperti ini. Mata kita melotot, kita nunjuk, mungkin kadang ada di tangan kiri. Maaf saya nggak tangan kiri. Saya dulu juga berada di posisi penghukum. Nah, awas kamu ya, kalau kamu pulang lagi, Ibu kasih sanksi. Kamu bersih WC deh. Nah, melotot pula mata kita melihat kira-kira kalau jawaban kita kepada anak seperti itu, bagaimana anak-anak kita Bapak Ibu? Takut kan? Dendam mungkin sama kita. Pulang kita nanti motor kita di sana kempes. Yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Sama saya contohkan tadi kepada Bu Ii. Nah, Ibu kecewa sekali dengan Ii terlambat terus. Nah, itu kan merasa bersalah Bu Ii jadinya. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kalau Bu Ii dan merasa bersalah, apa yang akibatnya jadinya Bu Ii itu? Hah? Kadang kita ngomongnya halus, tetapi terasa bagi anak-anak kita semua. Saya juga pernah berada di posisi ini Bapak Ibu. Lanjut, teman. Nah, teman contohnya seperti ini. Kita kalau tadi nggak ada ketawanya, kalau membuat orang merasa bersalah nggak ada ketawa, cuman kita lembut, halus. Kalau teman, bagaimana kita teman? Sambil senyum. Bisa jangan terlambat lagi ya. Nah, kan gitu. Saya juga pernah Bapak Ibu berada pada posisi itu. Bapak Ibu pernah nggak? Posisi penghukum pernah nggak? Apalagi Bu Siti.
dan kita berubah. Ya, lanjut ya. Yang keempat, pemantau. Pemantau saya juga pernah di posisi ini Bapak Ibu. Pemantau ini maksudnya apa? Kita itu memberi sanksi, misalnya, kamu kan terlambat nih 15 menit. Kamu tahu kan konsekuensi kalau kamu terlambat? Tahu Pak, tahu Bu. Saya harus tinggal kelas dulu Bu. Kalau teman istirahat saya harus tinggal, saya selesai tugas itu pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini yang diharapkan manajer. Manajer ini memang susah Bapak Ibu. Saya kadang maju mundur, cantik. Nah, kadang saya maju, kadang posisi pemantau. Kalau sekali-kali kita mau posisi pemantau dan teman boleh, tapi jangan di posisi penghukum Bapak Ibu dan membuat orang merasa bersalah. Kalau manajer ini kita memberikan ini kita dan murid mencari solusi bersama-sama dan siswa itu nanti yang akhirnya menemukan sendiri solusi tersebut. Itulah sebenarnya posisi kita guru yang diharapkan. Restitusi merupakan sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Misalnya ada siswa kita yang melanggar, misalnya terlambat tadi. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya kita sebagai guru yaitu yang ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa yang pertama sekali? Yaitu menstabilkan identitas. Nah, kata-katanya biasanya seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh nak. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah itu lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini nak. Nah itu menstabilkan identitas, itu kata-katanya salah satunya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan nak, kenapa kamu melakukan ini? Oh iya Bu, saya melakukan ini karena tadi malam saya tuh membantu orang tua, akhirnya saya terlambat datang ke sekolah. Tentu mereka punya alasan, kita harus dengar dulu alasan anak-anak kita. Jangan semau kita gitu. Lanjut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pasti mereka menjawab, ada Bu, saya besok nggak boleh bergadang lagi. Nah, supaya saya tidak telat loh Bu datang ke sekolahnya, seperti itu. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya dia tadi terlambat datang keyakinan, kira-kira apa loh nak keyakinan yang telah kita sepakati. Kalau terlambat apa keyakinannya tadi? Hadir tepat. Nah, kita nanyakan keyakinan. Tentu dengan ini kita langkahnya seperti ini. Nah, anak itu pasti berubah dari dalam mereka sendiri. Tonton dulu video ini ya Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Vera. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Vera yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Semoga ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk tangan pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Kita persilahkan kepada Bapak atau Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menyikat waktu saya cuma punya satu pertanyaan pada Ibu Okta Vera.
saya tertarik dengan penghukum tadi, penghukum yang memberikan sanksi. Jadi saya masih ragu, menjadi tantanya bagi saya. Intinya tadi kita kalau bisa jangan jadi penghukum atau memberikan sanksi pada siswa. Tapi itu sangat susah untuk dielakkan, sangat susah sekali. Walaupun Ibu bilang mungkin pilihan terakhir. Jadi siswa bebas menentukan keyakinannya. Jadi saya masih ragu keyakinan maksudnya siswa itu apakah dia menentukan sanksinya sendiri atau siswa dibebaskan begitu saja, dibebaskan misalnya saya besok tidak akan seperti tadi tidak akan telat tidur lagi atau bagaimana gitu. Jadi ternyata besoknya tidak diberlakukan, seperti bajunya keluar mungkin bertahannya 1 minggu. Jadi berapa lama kita akan menunggu perubahan tersebut? Sementara sanksi itu memang instan, cepat. Kalau kita berikan sanksi, nampaknya reaksi cepat, namun tidak bertahan. Jadi inilah yang menjadi dilema bagi saya begitu dalam menerapkan sebagai seorang penghukum. Memang susah sekali menjadi manajer itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mencoba menjawab yang Bapak Ibu. Dari teori, dan itu sudah dibuktikan oleh teman saya yang ikut KGB. Sebenarnya dia udah lama menerapkan seperti ini. Jangan Bapak Ibu mengira ini tidak akan berhasil, ini tidak akan sesuai dengan karakteristik sekolah saya. Salah besar. Kenapa? Kita belum mencoba. Sekarang saya mau bertanya, udah membuat belum keyakinan kelas sama Pak Yos? Kalau salah satu menciptakan budaya positif, harus dengan menciptakan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang dari siswa kita sendiri. Misalnya, saya kemarin Pak Yos sama Pak Yuf, saya gini sama anak-anak. Nah, boleh tanya sama mereka ini yang ada di sini. Nah, itu niat dari hati Ananda sendiri yang berubah. Minimal yang Ananda buat, yang Ananda tempel ini, Ananda dulu yang berubah. Memang mungkin menguras tenaga ya, menguras emosi ya, namanya anak-anak, tentu ya. Nah, selanjutnya apa tadi Bu Yosi? Ya. Berapa lama kita harus menunggu perubahan dari siswa itu? Itu tergantung kepada lingkungan sekolah dan siswa kita. Saya sudah sampaikan tadi, teman saya itu 6 bulan. Dia berkata kepada saya, Bu Fer, saya loh 6 bulan menerapkan keyakinan kelas ini, baru siswa saya bisa, katanya. Tapi Bu Fer harus sabar ya, namanya kita sebagai manusia, kita jangan pernah patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam, guru dari UPT SMP Negeri 3 Silaut. Saya ingin menyampaikan pendapat saya dari pengimbasan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Oktavera selaku calon guru penggerak angkatan 4 di sekolah kami. Saya sangat termotivasi dan terinspirasi dari apa yang beliau sampaikan, terutama di bagian bagaimana kita harus menangani anak, karena selama ini yang saya lakukan di kelas itu sangat jauh berbeda dengan ilmu yang disampaikan Bu Oktavera di guru penggerak. Jadi saya sangat termotivasi untuk merubah bagaimana cara saya untuk menangani anak di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Assalamualaikum